Hai, perkenalkan saya Andri Wangkara dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi siswa intra sekolah. Saya sendiri merupakan pembina OSIS Sekolah Menengah Atas Permai tahun pelajaran 2022-2023. So, lanjut ke part berikutnya. Apa sih sejarah organisasi siswa intrasekolah? Organisasi kesiswaan sendiri muncul sekitar tahun 1970 sampai 1972, di mana pada saat itu organisasi kesiswaan terdiri dari dua, yaitu organisasi yang bersifat internal dari dalam atau organisasi yang bersifat eksternal dari luar. Maka pada saat itu terjadi loyalitas ganda. Hal ini membuat tujuan dari OSIS atau tujuan dari organisasi kesiswaan yang pada awalnya ingin menyatukan seluruh anggota justru malah memecah dua belah pihak. Sehingga pada akhirnya dibentuklah organisasi siswa intrasekolah yang dimana organisasi ini lebih bersifat ke dalam. Sehingga hanya ada satu organisasi yang ada di sekolah, yaitu organisasi siswa intrasekolah. OSIS merupakan wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Pada awalnya, OSIS merupakan bagian dari pemerintahan yang ditujukan untuk membina siswa-siswi yang ada di sekolah. Seiring berjalannya waktu, OSIS diserahkan kepada sekolah. Dan setiap sekolah wajib memiliki organisasi siswa intrasekolah masing-masing. Adapun tujuan organisasi siswa intrasekolah terdiri dari tiga. Yang pertama, menjadi wadah yang menampung ide dan kreativitas siswa dan siswi yang berada di sekolah. Yang kedua, meningkatkan jiwa, semangat, dan sikap kesatuan dan persatuan di antara para siswa. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi bertukar gagasan dan pendapat di antara para siswa. Fungsi dan karakteristik OSIS. Yang pertama, OSIS sebagai wadah. OSIS hadir bersama organisasi lainnya yang mendukung di dalam sekolah untuk mewadahi semua siswa-siswi, terutama dalam latihan kepemimpinan, manajemen, organisasi, dan lain sebagainya yang menjadikan siswa-siswi memiliki soft skill. Yang kedua, OSIS sebagai pendorong, di mana OSIS bertujuan dan berfungsi untuk mendorong semua bakat-bakat yang ada di dalam diri siswa dan siswi. Sehingga semua bakat yang terpendam bisa memunculkan kemampuan-kemampuan yang maksimal di sekolah, dan ini akan mendorong tercapainya visi dan misi sekolah. Yang ketiga, OSIS sebagai pencegah. OSIS sebagai pencegah berfungsi untuk mengurangi kemungkinan tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah. Di mana dalam posisi ini, OSIS akan mengarahkan tenaga pikiran yang dimiliki oleh siswa-siswi ke dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Manfaat mengikuti OSIS. Yang pertama, melatih jiwa kepemimpinan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan manajemen. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Yang keempat, kontribusi dalam program kerja. Dan yang kelima, pengalaman dalam berorganisasi.